Di luar Mas Edi. Mas Edi. Batu dua Mas, teman-teman. Mas saya akan buang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang keluar Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Edi. Jangan. Ini orangnya di dalam gubuk ini Mas Edi. Iya di gubuk itu. Katanya sih tadi mau berdua Mas Edi. Dan dia tuh kayak nggak berani sendirian. Tapi nggak tahu nih, soalnya saya datangnya terlambat teman-teman. Dia entah berdua entah sendirian. Jadi saya tuh di sini ketemuan ya Mas Edi sama orang, dan orang ini tuh termasuk orang aneh teman-teman. Saya mau menyelamatkan dia, jadi saya juga mau mengobati dia agar dia itu nggak mencari wanita-wanita yang menjual diri gitu Mas. Jadi saya mau mengobatin dia dengan cara saya sendiri gitu. Sebenarnya saya tuh nyamar teman-teman menjadi wanita yang suka jual diri. Jadi saya menawarkan diri saya untuk melayani dia. Tapi itu saya prank gitu. Saya ajak ketemuan di sini dengan tarif murah 400.000. Tapi kamu harus nurut sama saya, lokasi saya yang nentuin. Gitu teman-teman. Jadi lokasinya kamu manut saya, nurut saya, tarifnya murah, tapi kamu nurut saya lokasinya gitu. Saya minta lokasinya di sini gitu teman-teman. Karena kalau lokasinya di hotel kan nggak mungkin ya. Masa sih saya di hotel gitu ya. Nanti yang bayar hotelnya siapa gitu kan ya Mas? Karena di sini kan kita niatnya membantu teman-teman. Nah, dianya nurut. Mungkin di dalam hatinya lah, biarin aja lah lokasinya di sini. Ini orang aneh banget. Kenapa lokasinya di sini? Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting saya sembuh. Mungkin pikirannya kayak gitu ya Mas Edi. Tadi juga saya sudah sedikit cerita sama Mas Edi. Walaupun kita terlambat sedikit, yang penting kita udah sampai teman-teman. Saya takut ini deg-degan. Gimana reaksi dia kalau ternyata kita bohongin dia Mas Edi? Kira-kira dia marah nggak ya? Aduh teman-teman, saya deg-degan, sumpah beneran deg-degan. Nih, hujan deras banget aja kita tadi paksain kesini ya Mas ya. Karena kita udah janjian sama dia, tapi gak tahu dia berdua atau sendirian. Tapi tadi kita nggak lihat ada kendaraan ya Mas ya. Mungkin kayaknya kendaraan dia tuh diparkirin di dekat rumah warga teman-teman. Karena jalannya batuan ya Mas ya, susah. Dia nggak mau kayaknya Mas. Udah yuk, bismillah aja ya Mas ya, semoga dia nggak marah teman-teman. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sayang tadi di aplikasi itu ya. Ini maksudnya apa-apaan ini? Kok bawa orang lain sih? Kan kayak kerjanya tuh cuma berdua di sini. Terus itu bawa kamu maksudnya apaan itu? Santai dulu. Saya jelasin. Jangan marah. Ini Mas Edi, kameramen saya. Jadi saya jelasin ya. Maaf. Tadi kenalannya Mas, namanya Mas Aris ya. Mas Aris, mohon maaf sekali. Tadi saya nyamar atas nama Sakila ya. Tadi saya nyamar atas nama Sakila Mas Edi. Jadi teman-teman, bukan saya membohongi ya. Saya di sini nyamar menjadi Sakila, perempuan yang menawarkan diri untuk melayani Mas Aris. Tapi ternyata saya di sini itu niatnya nolong. Makanya saya minta lokasinya harus nurut saya, walaupun tarifnya murah. Tapi ini bukan berarti saya mau melayani ya. Di sini saya hanya mau mengobati dan menyadarkan Mas Aris di sini ya. Jadi jangan marah ya. Terus Ini memang kamera. Jadi nanti mungkin akan saya tayangin di YouTube. tayangin? Iya, karena untuk pembelajaran aja ya Mas Edi ya. Bukan bermaksud apa-apa. Ini saya bingung jelasinnya teman-teman. Karena gimana ya? Ya ini juga termasuk privasi juga sih ya Mas ya. Tapi pikiran saya ini juga untuk meringati kalian yang ada di rumah gitu teman-teman. Maaf sekali Mas Aris.
ini untuk motivasi teman-teman aja gitu. Tapi ini saya bisa sembuh. Insya Allah kalau memang Tuhan mengizinkan sembuh ya Mas Edi ya. Insya Allah. Tapi kamu harus lakukan janji kita tadi. Iya. Saya akan nurutin, tapi Mas Haris jangan marah-marah dulu. Memang tadi saya sedikit membohongi, tapi itu untuk kebaikan Mas Haris juga. Daripada nungguin setiap saat nungguin orang-orang yang jual diri gitu teman-teman untuk melayani Mas Haris. Jadi saya kasihan gitu. Oke, tapi muka saya tolong diprivasi ya. Maksudnya mukanya nggak boleh kelihatan. Nggak boleh, saya nggak mau malu saya nanti dilihat orang. Bagaimana Mas Edi? Ya paling nanti kita bisa blur aja Mbak. Ya udah teman-teman, karena itu maunya klien kita kali ini, jadi kita nggak bisa apa-apa ya Mas ya, karena ini juga termasuk privasi ya Mas ya. Ya memang benar sih teman-teman. Ya Mas Aris, saya mohon maaf sekali ya. Ya nanti saya akan blur mukanya supaya orang-orang nggak mengenali mukanya Mas Aris ya. Maaf saya terlambat karena tadi perjalanan juga jauh ya Mas ya. Ini Mas Edi ya, jangan dimarah-marahin. Oke, langsung aja nih. Aduh, gimana nih Mas Edi? Saya malu. Nih, Mas Aris, saya punya daun, dan daun ini sangat langka. Ini daun pada umumnya itu kan warna hijau. Seperti yang ada di sini ya Mas ya nih. Daun kan umumnya warna hijau. Teman-teman, saya membawa daun merah dan ini 2. Karena di kelamin laki-laki kan ada 2 bola ya Mas ya. 2 lato-lato ya teman-teman. Jadi saya membawa 2. Nah, sebelum saya mengobati, saya mau tanya dulu sama Mas Aris. Kenapa Mas Aris bisa seperti ini? Katanya sebelumnya Mas Aris itu sudah pernah menikah. Bahkan 2 kali menikah. Itu kenapa? Kok sekarang cerai? Ya jadi gini, dulu kan saya menikah terus cerai sama yang pertama gara-gara ini burung saya itu nggak bisa hidup gitu, nggak bisa berdiri. Terus situ kan ya udah dia cerai karena nggak bisa punya anak. Itu nikah lagi sama yang kedua dan tetap aja nggak bisa hidup. Nggak terima ya dicerain lagi. Berarti memang ada faktor keturunan gak hidup atau bagaimana? Atau dulunya waktu bujang-bujang gitu hidup? Dulu hidup? Dulu hidup, tapi ini saya sempat datang ke dukun, katanya ini burung saya ini di apa itulah, Disalahin gitu? iya intinya kayak gitu. Ada kan ini gimana ceritanya ya. Ya saya maksud dilihat dari tubuh Mas Aris pun tubuhnya kering dan ada luka juga nih kan tuh. Nah ini luka nih Mas Edi, di bagian sini juga tubuhnya kering ya. Sehat katanya, orang kelihatan orang sehat tapi tubuhnya itu kering teman-teman, kering terus kurus juga ya Mas Edi. Ini karena pengambilan Mas Edi ngerekamnya itu dekat, jadi ya kelihatan mungkin nanti agak sedikit gendut, tapi ini adalahnya tuh ini kurus teman-teman, terus kurus kering. Yang dimaksud Mas Haris itu disalahin sama orang kan, soalnya di dalam tubuh Mas Haris yang saya lihat ini memang ada sedikit ilmu hitam teman-teman yang masuk ke dalam tubuh Mas Haris, sehingga dia itu menggerogoti tubuh Mas Haris, tapi bukan tubuh Mas yang digerogoti yang kena, tapi yaitu alat kelaminnya Mas Haris kalau yang saya lihat. Makanya dulu pernah hidup kan? Iya, dulu waktu sering main sana sini Hidup. terus habis itu setelah mau menikah tiba-tiba nggak hidup. Berarti ini nggak ada rasa sakit ya, cuma rasa kayak nggak hidup aja gitu ya, nggak ada yang rasa nyeri, sakit, terus keluar nanah, itu nggak ada kan? Mati rasa. Oh mati rasa ya, berarti kalau buat kencing nggak sakit gitu, nggak pernah keluar nanah, nggak kan? Enggak ada rasanya, pokoknya mau keluar kencing atau kenapa nggak ada rasanya. Iya, dipegang pun mohon maaf ya, tubuhnya panas teman-teman. Kalau orang lain megang malah dingin, tapi kalau yang saya megang ini panas banget teman-teman, karena ada unsur ilmu hitamnya gitu. Nah, Mas Aris,
saya pernah 2 kali menangani orang seperti ini. Dulu malah keluar belatungnya gitu. Mas Edi tahu kan videonya kan Mas? Iya Mbak, tahu Mbak. Kalau Mas Aris masih mending, hanya tidak hidup. Tapi mohon maaf sekali ya Mas Aris, nanti mungkin saya akan sedikit memegang bahasa Jawa itu dibetot gitu, ditarik. Karena itu lemes kan Mas Aris, itu lemes, kalau nggak ditarik nanti masih kayak nggak bisa kaku nanti loh Mas Edi. Jadi terpaksa nanti akan saya tarik gitu. Ya kan perjanjiannya cuma dicilat kok ditarik. Itu kan kata dukunnya Mas Aris. Jadi dia itu merdukun teman-teman. Tanya ke dukun, kenapa saya 2 kali nikah diceraikan? Karena kelamin saya nggak hidup. Lah penyebab kelamin saya nggak hidup tuh apa Pak Dukun gitu ya. Nah dukun itu menjawab karena disalahin sama orang. Ya memang bener. Tapi dukun itu menyarankan saran yang salah. Dia disuruh memilih yang penting bukan janda ya. Bukan tak perawan atau enggaknya, yang penting dia juga belum menikah. Oh seperti itu teman-teman. Dengar sendiri ya. Yang penting bukan janda dan belum menikah. Perawan atau enggaknya nggak apa-apa. Yang mau menjilat kelaminnya Mas Aris itu yang akan membuat kelaminnya itu hidup. Tapi Mas Aris cari-cari wanita di aplikasi ya Mas ya. Di aplikasi gitu. Setiap mau ketemu itu perempuannya kabur karena takut melihat alat kelaminnya Mas Aris itu enggak hidup. Yang namanya mau ngelayanin berarti kan harus hidup ya Mas ya, alat kelaminnya ya Mas. Bagaimana dong kalau nanti nggak hidup teman-teman. Nah setiap mau melakukan hubungan seperti itu, intinya lah ya teman-teman, itu kabur, perempuannya nggak jadi terus. Makanya saya ketahui kabar itu dari salah satu warga teman-teman. Makanya saya menyamar menjadi wanita yang suka jual diri ke Mas Aris gitu maksudnya. Dukunnya tuh menyarankan saran yang salah. Jadi mana bisa dijilat terus hidup itu nggak mungkin kalau tanpa diobati. Kita harus buang dulu aura ilmu hitamnya gitu. Mas Aris agak lebarin coba. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Edi tadi nggak bawa air minum ya? Lupa Mbak. Ya udah nggak apa-apa. Mas Edi mundur lagi Mas. Saya takut nanti ada yang keluar terus malah masuk ke dalam tubuh Mas Edi. Soalnya kalian sama-sama laki-laki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bergerak ya. Karena kalau bergerak saya takut tubuh kamu malah sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nanti ini efeknya akan kayak panas ya tubuh kamu ya. Tahan aja. Mas Edi, hati-hati ya Mas ya, karena ini yang keluar takut masuk ke dalam tubuh kamu Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kamu. Keluar. Hadapi saya. Tempat kamu bukan di sini. Jangan menggerogoti tubuh manusia. Pergi kamu jauh-jauh. Tubuh manusia selalu kamu gerogoti. Kurang ajar kamu. Pergi kamu. Kalau kamu tidak mau pergi, lihat apa yang akan terjadi. Pergi kamu. Mana majikan kamu? Suruh ke sini, saya nggak takut. Keluar kamu sekarang. Keluar kamu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Edi, di luar Mas Edi. Mas Edi. Batu dua Mas, teman-teman. Mas saya akan buang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang keluar Mas. Itu tadi apa Mbak? Itu aura ilmu hitamnya teman-teman, yang suka menggerogoti di dalam tubuhnya Mas Aris. Sekarang tinggal yang di kelaminnya teman-teman, yang membuat kelaminnya gak hidup gitu. Panas. Gegem ini 2 kali. Kalian cari daun kayak gini sangat susah sekali teman-teman. Gegem. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, demi kesembuhan kamu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Tuhan semoga bisa sembuh, bisa punya keturunan, dan bisa punya istri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Edi, berat sekali mas. Ini sudah lama ini. Sudah lama tidak diobati. Sebelum terlanjur. Bismillahirrahmanirrahim. Panas sekali. Mana daunnya mas? Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk memberikan efek dingin ya, supaya nggak terlalu panas alat kelaminnya. Tunggu 2 atau 1,5 menit. Insya Allah kalau memang ini kehendak Tuhan untuk sembuh, dia akan sedikit kaku, walaupun belum kaku banget Mas Edi, belum hidup banget, tapi seenggaknya nggak lemes gitu Mas, karena dalam masa pemulihan. Boleh itu Mas Aris selonjor, nggak apa-apa selonjor, tunggu, pasti kalau memang kehendak Tuhan untuk sembuh, dia akan berdiri sedikit. Dia akan berdiri sedikit. Gimana? Ada rasanya, Mbak. Ada rasanya? Tuh teman-teman, Mas Edi bisa di zoom agak sedikit kayak menonjol. Tapi kalau sudah kayak gini, saya nggak berani pegang ya teman-teman, karena ini sudah saya obati, saya nggak berani pegang. Nanti malah nggak sopan. Tuh, udah kayak mau hidup gitu kan? Iya. Tapi Mas Aris itu perlahan ya, nggak bisa langsung instan, karena berproses gitu. Nanti saya akan kasih daunnya lagi. Tuh, teman-teman, Mas Edi kelihatan Mas? Kelihatan, Mbak. Iya, masa sih saya buka teman-teman, kan nggak mungkin. Maaf ya Mas Aris, tadi saya agak sedikit membohongi di awal, karena itu untuk kebaikan Mas Aris sendiri. Karena mau sampai kapanpun Mas Aris itu mencari wanita untuk menjilat kelaminnya Mas Aris, itu nggak bakal ada yang mau. Karena alat kelaminnya Mas Aris kalau dilihat sama perempuan itu seperti barang yang menyeramkan. Jadi salah satu cara dukun untuk menyalahi Mas Aris itu bukan hanya karena membuat kelaminnya itu nggak hidup teman-teman, tapi ngebuat kelaminnya kalau dilihat itu nggak menarik Mas Edi, maksud. Jadi bukan cuma nggak hidup aja teman-teman, nggak menarik, terus seperti menjijikan gitu. Jadi itu salah Mas Aris. Ingat ya, jangan hubungi dukun itu lagi. Berapa tarifnya yang Mas Aris kasih buat dia? 5 juta. Sekali ke sana. Astagfirullahaladzim. Mahal banget ya, Mbak. Iya, besok boleh kasih tahu di mana dukun itu. Boleh. Karena dukun gadung-gadungan seperti itu harus dimusnahkan ya Mas Edi. Itu memeras teman-teman, nggak baik. Ya kalau sembuh, kalau nggak sembuh kayak Mas Aris ini. Pernah Mas Aris datang ke sana terus sembuh? Enggak. Belum pernah. Tadi Mas Aris kita kan janjiannya di sini. Terus Mas Aris kan tadi bilang kalau saya nggak berani karena lokasinya menyeramkan di hutan, nanti saya berdua ya. Kan Mas Aris bilang kayak gitu. Nah ini Mas Aris jadinya berdua apa sendirian? Sendiri, cuma tadi dianterin. Oh dianterin, pantes nggak ada motornya teman-teman, nggak ada mobil, nggak ada motor, ternyata dianterin. Oke Mas Aris, nanti saya akan kasih daun merah lagi, terus nanti daun merahnya direbus ya, direbus terus dielapin ke alat kelaminnya ya. Insya Allah nanti tegangnya itu, hidupnya itu sempurna kayak laki-laki pada umumnya gitu. Karena ini masih dalam penyembuhan teman-teman. Kalau langsung
hidup semua, hidup sempurna gitu ya, langsung berdiri, itu malah kaku terus menyebabkan sakit Mas Edi, pegel gitu loh teman-teman. Jadi dia perlahan dulu, karena saya udah 2 kali ini nih ngobatin orang kayak gini teman-teman. Mas Aris direbus sambil dibacain Al-Fatihah 7 kali ya. Yang direbus apanya? Daunnya direbus, terus dibacain Al-Fatihah 7 kali, disiramin ya ke alat kelaminnya ya, pelan-pelan aja. Insya Allah nanti akan sembuh gitu. Kalau misalnya udah sembuh, udah berdiri tegak sempurna, jangan dikasih lagi ya, udah gitu. Nanti saya pantau ya, nanti kalau nggak tahu cara-caranya nanti saya jelasin gitu ya. Oke teman-teman, jadi ambil pelajaran yang baik ya, karena mungkin sembuh atau enggaknya juga bisa juga kehendak Tuhan ya Mas Edi. Jadi bisa aja kalau mungkin ini nggak sembuh, ini termasuk karma dari Tuhan teman-teman buat Mas Aris, karena dulunya Mas Aris itu suka bermain perempuan. Bener kan Mas Aris? Makanya ada satu perempuan yang benci ke Mas Aris, terus nyalahin Mas Aris gitu. Jadi buat kesempatan kali ini ambil yang sisi positifnya aja ya, sisi negatifnya dibuang, ambil semuanya menjadi pelajaran. Yang sedang mengalami seperti ini bisa langsung hubungin, ya bukan hubungin sih, kalau misalnya kalian punya keluhan seperti ini ya, dimanapun kalian berada insya Allah saya bisa bantu ya teman-teman ya gitu. Karena saya tidak mau ada orang yang jiwanya dan tubuhnya itu digerogoti sama hal-hal musyrik teman-teman gitu. Saya tidak suka ya Mas Edi, kasihan gitu. Teman-teman, mungkin ini akan saya tutup dulu karena Mas Aris juga lemes. Kita mau antar pulang sekalian, kebetulan kita kan bawa mobil. Mas Aris, mohon maaf ya kalau saya ada salah, nanti saya akan blur dan insya Allah privasi sama kita itu aman ya Mas Edi. Teman-teman, saya tutup dulu ya. Saya mau antarin Mas Aris sekalian pulang. Kalau ada salah kata dan kurang mohon dimaafkan. Saya Fadra Ramadhani dan Mas Edi pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener Mas Aris sendirian? Sini sendiri ya. Oke, kita antarin sekalian Mas Edi.